Halo pecinta film, selamat datang di BST Movie Recap. Festival Film 2024 mengukuhkan film Si Jin 2023 sebagai salah satu nominator film pilihan pemirsa terbaik. Film ini diadaptasi dari film berjudul Si Jin 2014 dari Turki. Populernya Si Jin 1 bikin rumah produksinya menelurkan 6 sequel film Si Jin, ditambah dengan 1 versi Indonesia. Setiap seri memiliki cerita dan santet yang berbeda. Sequel Si Jin terbaru yaitu Si Jin 7 baru aja rilis tahun 2024. Si Jin dan Si Jin secara harfiah memiliki arti yang kurang lebih sama walaupun berbeda huruf, yaitu kitab yang berisi catatan perilaku buruk umat manusia. Arti lain juga menyebutkan bahwa Si Jin atau Si Jin adalah level neraka paling dalam untuk menghukum umat manusia. Video ini akan membahas hanya alur cerita film Si Jin 2023 dan sedikit fakta tentang mengapa film horor ini begitu populer di Turki dan orang Indonesia mengadaptasinya. Yuk langsung kita meluncur. Film Si Jin 2023 mendapatkan reaksi beragam di Indonesia, tapi yang paling menonjol dan mewakili para penontonnya adalah komen di Google ini. Dia sampai ngasih film ini bintang 1 karena film ini dianggap menyebarkan informasi yang sesat tentang dunia Islam. Itu lantaran ada adegan tokoh wanita yang sedang sholat tapi masih bisa diganggu oleh jin. Saking kuat sihir hitam atau kita sebut saja santet, segala doa dan ruqyah pun tak ada yang mempan. Ada juga adegan yang bikin citra mukena jadi mengerikan. Ditambah dengan Si Jin dan Si Jin yang mengklaim diadaptasi dari kisah nyata, banyak umat Islam yang merasa ketakutan ketika mereka sholat sendirian. Berbeda dengan Si Jin 1 mendapat respon yang sangat positif dari para penontonnya. Mereka tak memperdulikan plot hole atau kekurangan dari film yang dikabarkan berbudget rendah. Mereka mengapresiasi ide ceritanya karena niat utamanya adalah ingin menggambarkan bahwa berbagai macam santet beneran sering dipraktekkan oleh warga-warga di sana. Walaupun tertera di Al-Quran dan disampaikan para ustadz bahwasanya santet itu dilarang. Apresiasi paling tinggi disampaikan untuk mekanisme sihir dan detail ritualnya, dari persiapan hingga eksekusinya. Pesan moral mengapa santet itu dilarang juga sangat tersampaikan dengan jelas. Jin di universe ini mengikuti konsep yang dikemukakan dalam kitab agama Islam, bahwa jin itu tidak terlihat oleh mata manusia, lebih superior dari umat manusia dan memiliki kewajiban beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua versi menyebutkan bahwa jin-jin yang membantu santet berasal dari suku Anzar. Dalam versi Indonesia hanya dijelaskan bahwa suku Anzar adalah kaum jin pembenci umat Islam. Sedangkan dalam versi Turki, dukunnya ngejelasin kalau kaum jin itu juga punya berbagai macam agama. Suku Anzar adalah kaum jin Kristen jahat dan membenci umat Islam. Selain berfokus pada santet dan jin, versi Indonesia dan Turki sama-sama ingin menyampaikan mengapa hubungan seksual atau percintaan antar saudara itu dilarang. Ini bikin proses santet jadi kacau dan jadi plot twist utama film ini. Tidak ada perbedaan signifikan dari kedua versi, tapi versi Indonesia berhasil mengadaptasi kisahnya ke budaya Indonesia dengan baik. Mari kita lihat alur ceritanya. Diceritakan bahwa Irma sangat mencintai sepupunya, Galang. Dia sampai mendatangi dukun bernama Iksan, ditemani adiknya untuk meminta ramalan. Apakah dirinya bisa menikah dengan Galang? Iksan menyampaikan bahwa ia akan menggunakan jin untuk menjawab pertanyaannya. Wajah adiknya tiba-tiba berubah mengerikan lalu memberitahu kalau hubungan dengan sepupunya akan menghantarkannya pada kematian. Adegan berpindah 12 tahun kemudian. Irma hamil 4 bulan dan mendatangi Galang yang sedang bekerja lembur di tempat pemotongan daging. Irma meminta tanggung jawab sedangkan Galang sudah beristri dan memiliki anak perempuan berumur sekitar 12 tahun. Perdebatan keduanya secara nggak sengaja bikin Irma terjatuh yang mengakibatkan dirinya mengalami keguguran. Di rumah sakit, Galang memberikan uang untuk biaya rumah sakit, tapi Irma hanya bisa marah dan kecewa karena Galang meminta jangan lagi Irma menemui dirinya. Dendam Irma menghantarkannya pada pertemuan kedua dengan dukun Iksan. Kali ini permintaan Irma adalah ingin menjadi satu-satunya perempuan dalam hidup Galang. Dukun Iksan sempat menolak dan mewanti-wanti. Tapi keseriusan Irma dan uang mahar yang diberikan Irma membuat Iksan tak sanggup lagi menolak. Dukun Iksan menawarkan santet mengerikan. Target, yaitu Nisa, istri Galang, akan disusupi jin Anzar.
mengakibatkan Nisa dan kerabat darahnya akan musnah dalam waktu 5 hari. Irma terkejut dan meminta cara lain. Tak tega karena anak mereka Sofia masih kecil. Tapi dirinya malah diingatkan tentang keguguran anaknya, membuat tekad Irma makin mantap. Dukun Iksan pun menjelaskan proses ritual santet agar Jin Anzar mau membantu. Dalam kedua versi, prosesi ritualnya sama, melakukan kurban hewan, menggunakan ususnya untuk dibelit pada tulang kering orang mati, kemudian membutuhkan bagian tubuh dari target. Boleh rambut tapi lebih baik darah, serta terakhir adalah foto. Perbedaan kentara dengan versi Turki adalah binatang yang digunakan. Versi Turki menyebut nama mantranya adalah mantra babi, mantra yang sangat kuat dan hanya bisa dilakukan oleh sang dukun, yang menggunakan babi yang diternaknya sendiri untuk kurbannya. Sedangkan versi Indonesia, dukun Iksan menggunakan kerbau. Irma pun berkunjung ke rumah Galang saat Galang sedang tidak ada. Pada Nisa, ia berkata bahwa sedang ada urusan di dekat sana dan bermaksud untuk mampir sebentar karena ingin bertemu Sofia. Singkat cerita, Irma berhasil mendapatkan rambut dan darah menstruasi dari WC rumah Galang. Segera saja ia memberikan bahan-bahan tersebut pada dukun Iksan. Ritual utama pun dilaksanakan dan Jin Anzar setuju membantu ditandai dengan gempa yang terjadi di rumah dukun Iksan. Dimulailah 5 hari hitung mundur kematian Nisa dan kerabat darahnya. Nisa mulai merasakan penampakan-penampakan tak wajar walaupun dirinya rajin beribadah. Ibunya jadi kerabat darah pertamanya yang meninggal tak wajar. Namun yang jadi plot twist santet ini adalah Irma dan keluarganya ikut merasakan kengerian Jin Anzar. Kematian pertama dari keluarga Irma adalah ibunya. Sayang banget, di sini Irma baru mikir darah dan rambut siapa yang dia bawa ke dukun Iksan. Akhirnya dijelaskan bahwa darah tersebut adalah darah menstruasi pertama Sofia. Dan Sofia adalah satu-satunya penyambung pertalian darah antara keluarga besar Irma dan Galang dengan keluarga Nisa. Jin Anzar tampak menikmati sekali kekacauan yang terjadi. Irma memohon pun sudah percuma. Setelah adiknya jadi korban, Irma mendapatkan gilirannya. Bagian terakhir dari film ini adalah upaya Galang untuk meruqyah Nisa dibantu dengan ustadz di area masjid kampungnya. Ruqyah itu pun percuma dan Galang malah memarahi Pak Ustadz karena memukul kepala Nisa hingga berdarah. Disebut percuma karena Jin Anzarnya nggak cuma satu. Satu Jin Anzar yang berada dalam tubuh Sofia kemudian datang mencelakai semuanya. Film ini ditutup dengan penggalan berita yang menginformasikan telah terjadi kematian mengenaskan satu keluarga di Pandeglang, termasuk Ustadz dan beberapa santrinya. Hanya Nisa dan Sofia yang selamat. Tapi Nisa dalam kondisi medis yang tak bisa dijelaskan. Sedangkan Sofia terlihat sehat secara fisik, namun Jin Anzar tampak masih merasukinya. Pertanyaan terakhir dari film ini adalah dari mana dukun Iksan memperoleh ilmu santetnya? Versi Turki juga tidak menjelaskannya dan mungkin menarik sekali membedah seperti apa asal-usulnya, seperti yang dilakukan oleh franchise Paranormal Activity. Sampai di sini video pembahasan Si Jin Indonesia. Terima kasih telah mampir untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Like kalau suka videonya dan subscribe BSD Movie Recap karena video berikutnya bakalan bahas film-film horor lainnya yang juga jadi nominator Piala FFI 2024 seperti Si Jin. Sampai jumpa.